Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Ma'asyal muslimin, rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Foto TV yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, kami ucapkan kepada seluruh pemirsa Foto TV dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Ya, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan sehingga masih bisa menyapa kembali para pemirsa Foto TV dimanapun Anda berada melalui program live interaktif Foto TV. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan bersama Ustaz Dr. MH Hasan Ayatullah Hafidhahullahu Ta'ala dengan bertemakan hidup indah dengan sunnah. Dan Alhamdulillah, Ustaz Dr. MH Hasan Ayatullah telah berkesempatan hadir pada saat ini melalui studio Jakarta. Mari sama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum. Ana yang seharusnya ahlan wa sahlan. Masyaallah. Ini kali pertama Ustaz di studio Jakarta atau udah beberapa kali? Sudah berkali-kali. Sudah berkali-kali Ustaz. Cuma sama saya kali pertama ini berarti. Enggak, tapi live dari Jakarta baru pertama. Oh, live dari Jakartanya yang di studionya Ustaz ya. Ayo. Masyaallah. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk bisa ketemu langsung setelah sekian lama. Alhamdulillah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Syukur Ustaz atas waktu yang telah Ustaz berikan kepada kita, dan insyaAllah nanti selama 1 jam ke depan kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan para pemirsa Foto TV. Bi'idznillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada para pemirsa Foto TV dimanapun Anda berada terkait program live interaktif Foto TV. Selalu kami ingatkan bahwasanya program live interaktif Foto TV memungkinkan bagi para pemirsa untuk bisa nantinya bertanya langsung kepada Ustaz Dr. MH Hasan Ayatullah. Ya, pertanyaan tersebut bisa ditanyakan secara langsung, berbicara langsung, berkomunikasi langsung dengan Al-Ustaz. Bisa nanti melalui menghubungi nomor layanan kami di 0821 70006087. Mengulangi sekali lagi, bagi para pemirsa yang ingin nantinya bertanya langsung kepada Ustaz Dr. MH Hasan Ayatullah bisa menghubungi nomor layanan kami di 0821 70006087, dan ini merupakan nomor layanan WhatsApp call. Jadi bagi para pemirsa untuk bisa menghubungi nomor layanan tersebut atau bisa menghubungi nomor telepon di 021 2123 2333. Syukran, jazakumullahu khairan. Dan tak lupa kami juga ingin mengajak para pemirsa Foto TV dimanapun Anda berada untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semuanya. Baik, syukran, jazakumullahu khairan. Ya. Dan sebelum kita mulai live interaktif ini, kami juga ingin menyapa para pemirsa Foto TV yang ikut menyimak program live interaktif kali ini melalui siaran radio. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Baik. Ya, dan kita telah membuka layanan live interaktif kita pada kesempatan kali ini. Kami persilakan kepada para pemirsa untuk bisa menggunakan kesempatan emas ini bertanya langsung kepada ahlinya. Ya. Dan untuk membuka sembari menunggu para penelpon menghubungi nomor layanan live interaktif Foto TV, kita akan mendengarkan sepatah dua patah nasihat pembuka Ustaz dari Ustaz Dr. MH Hasan Ayatullah. Falyatafaddal masykuran ma'jura. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV rahimana wa rahimakumullah. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah bercerita, "Lamma tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zainab bint Jahsh da'an nas." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Zainab binti Jahsh, beliau ingin mengundang makan para sahabatnya. Faja'u fata'imu. Maka mereka datang, kemudian mereka menikmati hidangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memang sederhana. Dalam beberapa riwayat beliau hanya memakai gandum yang dicampur dengan minyak, saman dan semacamnya. Tidak terlalu mewah atau istimewa bermegah-megahan, akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ala kadarnya. Thumma innahum jalasu yatahaddathun. Kemudian para sahabat ternyata
sebagian mereka habis makan duduk ngobrol lama. Dalam riwayat itu disebutkan fa'arada an yatahayya ilal qiyam, maka beliau ingin menunjukkan bahwa beliau ingin berdiri, ingin menyudahi majelis mereka, undangan itu, dan beliau mempertunjukkan seolah-olah beliau sudah ingin menyudahi duduk bermajelis bersama mereka. Falamma ra'a dzalika qamu. Ketika Nabi SAW ingin menunjukkan pengen keluar, ternyata nggak ada yang berdiri. Maka ketika Nabi SAW melihat tidak ada yang berdiri, beliau pun berdiri. Falamma qama man qama ma'ahu minan nas. Akhirnya ketika para sahabat melihat Rasul SAW berdiri dari majelisnya, baru beberapa orang mulai ikut berdiri. Wa jalasa thalathatu nafar, tetapi tersisa ada 3 orang tetap duduk di majelis itu. Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'a liyadkhul. Lalu Nabi SAW tadi sudah keluar. Beliau berdiri itu maksudnya keluar. Dalam beberapa riwayat disebutkan beliau akhirnya melewati beberapa kamar dari istri yang lain. Akhirnya setelah itu beliau datang untuk masuk ke tempat tadi, ternyata mereka masih duduk. Fa'idhal qawmu julus, ternyata tamu-tamunya masih duduk di situ, belum bergeming, masih enak ngobrol gitu. Faraja, dalam beberapa riwayat dikatakan maka Nabi SAW keluar lagi, kemudian menjauh lagi. Thumma innahum qamu fantalaqu, kata Malik radhiyallahu anhu, beliau katakan akhirnya mereka pergi juga, mereka berdiri kemudian bubar. Faji'tu fa akhbartu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahum kharaju, maka aku beritahukan Nabi SAW, ya Rasul, mereka sudah bubar. Faja'a liyadkhul, maka beliau kemudian datang masuk ke rumahnya lagi. Faji'tu fa adkhul, maka aku pun ingin ikut masuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa arkha baini wa bainahu sitar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam segera menutupkan tirai rumahnya. Artinya memang beliau sudah lama sebenarnya ingin masuk istirahat menemui istri beliau, tetapi karena lamanya tamu yang tidak segera bubar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak masuk-masuk. Lalu ketika itulah, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ternyata turun firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'dzana lakum ila ta'amin ghaira nadhirina inah. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali kalau memang kalian diizinkan atau diundang. Kalau kalian diundang makan, maka silahkan makan, tetapi tidak usah lama-lama, apalagi sampai menunggu kapan matangnya makanan yang sedang dimasak. Walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru. Kalau kalian diundang silahkan masuk makan, tetapi kalau kalian sudah makan segera pulang. Wala musta'nisina li hadits, jangan lama-lama ngobrol. Inna dzalika kana yu'dhi an-nabiyya fayastahyi minkum wallahu la yastahyi minal haqq. Karena yang seperti itu membuat Nabi SAW malu, dan Allah tidak akan malu dari kebenaran. Maka ayat ini dengan hadis yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu diambil kesimpulan oleh para ulama merupakan adab bertamu. Seseorang tidak pantas betul-betul menempatkan waktu makan. Ketika ingin datang ke rumah seseorang, lalu dia sengaja untuk mencari waktu yang kira-kira ada jamuannya mesti pas makan. Ini malah nggak cocok. Tidak pantas dilakukan oleh seorang tamu. Kemudian yang kedua, kalaupun dia datang di bukan waktu makan, juga nggak boleh dia nunggu-nunggu. Ini apa namanya? Jamuannya apa? Kemudian bahkan sebagian ulama menyebutkan ketika ditawari makan apa, maka dia tidak boleh menentukan sendiri. Tapi kalau seandainya dia diberi pilihan untuk menunjuk, maka dia pilih yang paling mudah sehingga tidak membuat tuan rumah keberatan. Kecuali kalau seandainya dia akrab dengan tuan rumah, kemudian tuan rumah pun memang memiliki kelebihan harta sehingga menawarkannya betulan begitu. Akan tapi hukum asalnya seorang tamu harus tahu diri. Tadi disebutkan ghairu nadhirina inah. Kalaupun ada makanan nggak boleh dia tunggu-tunggu sampai makanan itu dikeluarkan, apalagi sampai dia menyindir-nyindir tuan rumah sampai malu. Ini kok keringan aja atau bagaimana.
Dan subhanallah, di dalam Al-Quran sebenarnya justru ketika seorang ingin bertamu, dia perlu meminta izin. Dan ketika izin itu tidak ada, maka tidak boleh dia marah atau tersinggung ketika harus pulang lagi. Kenapa seorang harus tersinggung ketika dia tidak mendapatkan tuan rumah atau ada tuan rumah tetapi tidak buka pintu? Allah menyatakan dalam surat An-Nur, wa idza qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Kalau kalian diminta untuk pulang, karena itu akan lebih suci untuk hatimu. Maka sampai sebagian sahabat mengatakan, saya itu pengen hati saya suci. Ketika disebutkan dalam Al-Quran, ada orang yang datang ke rumah seseorang ternyata nggak dibukain pintu, suruh pulang, itu membuat jiwa saya suci. Saya pengen sekali-kali diusir oleh tuan rumah, tetapi tidak pernah ada terjadi seperti itu. Maka sebenarnya kalau kita datang kemudian kita khawatir tuan rumah tidak siap, maka kita beritahu kalau kita akan datang. Dan Nabi SAW menyatakan al-isti'dzanu thalatha, izin itu 3 kali, assalamualaikum 3 kali, tidak dibukakan pintu, pulang. Dan insya Allah yang seperti ini akan lebih menjaga hubungan baik, pertemanan. Jangan sampai kita yang katanya sudah kenal sunnah, sudah mengerti Islam yang benar, justru kehadiran kita membuat tuan rumah atau kawan kita keberatan, bahkan trauma. Ditamuin tengah malam, kalau sudah datang kelamaan, ini tamu tidak diundang juga nggak segera pergi. Semoga kita menjadi orang yang sunnah secara maksimal dan 100%. Barakallahu fikum. Wafikum barakallahu Ustaz. Ucapkan syukran, jazakumullahu khairan atas nasihat pembuka yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua tentunya. Amin. Ya Ustaz, sepertinya masih belum ada penelpon yang masuk untuk saat ini. Ustaz, kita akan coba bacakan pertanyaan yang telah masuk melalui website Dewan Redaksi terlebih dahulu sembari menunggu penelpon menghubungi nomor layanan kita pada kesempatan kali ini. Ya. Pertanyaan pertama Ustaz dari Muhammad Iqbal Pratama di Kota Bogor, Jawa Barat. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya meyakini bahwa kunut setiap subuh tidak disyariatkan kecuali ada sebab tertentu. Bagaimana jika saya sebagai makmum masbuk yang tertinggal 1 rakaat pada salat subuh, sedangkan imam membaca kunut subuh? Apakah pada saat saya menambah 1 rakaat yang tertinggal maka membaca kunut subuh juga, Ustaz? Syukran, jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Baik. Ini adalah salah satu contoh masalah khilafiyah. Masalah yang disebut oleh para ulama terbuka ranah perbedaan pendapat. Selama ada sebagian ulama yang memandang seperti ini, maka kita memiliki tanggung jawab untuk saling menghormati. Akan tetapi ketika seorang ingin memilih pendapat yang kuat, maka ini juga tidak mengapa dan tidak melanggar kode etik toleransi. Kemudian dalam masalah yang sama, apakah seseorang ketika sholat di belakang orang yang kunut, dia perlu kunut? Padahal dia memandang bahwa pendapat yang lebih kuat tidak. Ini sebagian ulama memandang kalau kita sholat di belakang orang yang berkunut, dia berkunut. Karena ada contoh dari beberapa ulama ahli fikih seperti Imam Ahmad, nukil beliau berkunut ketika sholat subuh di belakang orang yang berkunut. Padahal beliau tidak memandang bahwa kunut subuh ini adalah pendapat yang kuat. Tetapi seandainya ada orang yang memilih bahwa kunut dalam sholat subuh ternyata hadisnya tidak kuat, lalu dia tidak kunut pun tidak boleh disalahkan. Wallahu alam seperti itu. Karena masalah ini adalah masalah khilaf, maka tidak mengapa ketika seorang tidak kunut ketika dia sholat di belakang orang yang berkunut. Baik, berarti pertanyaan yang disampaikan tadi adalah cabang dari pembahasan yang baru kita sebutkan. Ketika seorang masbuk, dia perlukah kunut juga untuk rakaat kedua? Tentu kalau seandainya dia memandang bahwa kunut itu perlu atau dikerjakan sebagai sebuah sunnah, otomatis pada rakaat kedua dia akan berkunut. Tetapi kalau seandainya dia memandang itu bukan seperti yang disebutkan, maka jangankan ketika dia masbuk, ketika dia tidak masbuk saja, dia tidak berkunut atau tidak mengangkat tangannya. Bagaimana pula ketika dia sholat sendirian sebagai orang yang masbuk? Pun seandainya dia menjadi makmum, maka tidak semua gerakan imam pun juga
kalau tidak diikuti menjadi salah untuk makmum. Contohnya seperti sujud sahwi. Ketika imam melaksanakan sujud sahwi setelah salam, otomatis dia akan selesaikan tasyahudnya, kemudian salam, baru setelah itu sujud sahwi. Makmum yang masbuk, setelah imam salam, dia akan segera berdiri. Maka dia tidak disalahkan untuk tidak mengikuti sujud sahwinya imam. Akan tapi dia melanjutkan sholatnya, terlebih jika seandainya dia sudah berdiri sempurna. Maka bahkan sebagian ulama menyatakan kalau memang begitu, maka disunnahkan dia nanti di bagian akhir sholatnya dia sujud sahwi sebelum dia salam, untuk mengikuti gerakan sujud sahwi imam yang tadi sempat dia lewatkan. Akan tapi seandainya tidak pun tidak masalah, karena toh sujud sahwi merupakan ibadah yang sunnah. Wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum ilaikum wa barakallahu fikum Ustaz. Atas jawabannya. Kami ucapkan syukran, jazakumullahu khairan, dan kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Kabupaten Subang di maksud kami Kabupaten Subang, Jawa Barat. Beliau bertanya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustaz, bagaimana hukumnya orang yang haid melewati orang sholat yang membelakangi sitrah? Jazakumullahu khairan Ustaz. Jazakumullahu khairan. Baik. Yang pertama, ada hadis yang menyebutkan yaqta'u salata ahadikum al-mar'atu wal kalbul aswad wal himar, atau al-mar'atu wal himar wal kalbul aswad. Dalam riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah, Nabi SAW menyatakan salat seorang di antara kalian akan batal jika dilewati di depannya pertama seorang wanita, kemudian yang kedua keledai, kemudian yang ketiga adalah anjing hitam. Dalam riwayat At-Tirmidzi disebutkan wa yattaqi min dzalika mithlu mu'khiratir rahl, dan orang yang salat bisa menjaga salat itu dari semua pembatal tadi dengan cara dia meletakkan sutrah di depannya dengan setinggi pelana unta. Ya, pelana unta yang biasa dipakai tingginya setidaknya 1 hasta. Kalau dia sudah pakai itu, kemudian ada orang yang salat di belakang sutrah, dia salat di sini, kemudian di arah kiblatnya ada sutrah, lalu ada orang yang lewat di belakang sutra itu, maka tidak masalah, tidak mengganggu. Ya, siapapun yang akan melewati itu. Tapi kalau seandainya yang lewat itu dalam sutra, bagaimana? Ini itu yang dimaksudkan dalam hadis tadi, akan bisa dibatalkan salat itu. Akan tetapi para ulama menyatakan bahwa hadis ini tidak diamalkan secara zahir dari nas yang kita baca baru saja. Ya. Seperti contohnya orang yang sholat kemudian dilewati keledai, atau seorang yang sholat kemudian dilewati seorang wanita. Jumhurul ulama atau mayoritas mereka justru mengatakan bahwa sholat tetap sah meskipun dilewati yang tadi. Termasuk ini yang dipilih oleh madhab Syafi'iyah dan ditegaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kalau seandainya ada orang sholat sudah pakai sutrah, kemudian di antara dia dan sutrah ada perempuan lewat, atau anjing lewat, atau himar atau keledai lewat, maka tidak akan membatalkan sholatnya. Nah, adapun yang ditanyakan tadi, seorang wanita yang haid. Nah, ini memang ada riwayat yang mengatakan demikian. Akan tapi yang dimaksudkan dengan wanita haid itu bukan orang yang sedang tidak sholat atau datang bulan, akan tetapi wanita dewasa. Ya, seperti la yaqbalullahu salata imra'atin qad hadat illa bi khimar. Dalam riwayat disebutkan la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima salat wanita yang haid kecuali menggunakan kerudung atau menutup kepalanya. Ini maksudnya bukan dia dalam kondisi haid, karena orang haid tidak boleh salat, mau pakai kerudung atau pakai kafan sekalipun tidak boleh, itu dia mau salat. Akan tapi maksudnya adalah seorang wanita kalau sudah baligh. Nah, demikian pula yang disampaikan tadi. Tetapi seperti yang kita sebutkan bahwa pendapat mayoritas ulama mereka tidak mengamalkan hadis yang tadi, akan tapi memahaminya dengan sudah sebaiknya seorang menjaga agar sholatnya tidak sampai dilewati yang tadi. Ada beberapa riwayat
Di antaranya Aisyah radhiyallahu anha, beliau ketika mendengar hadis itu beliau mengatakan syabbahtumuna bil himari wal kalbil aswad. Ya, kalian menyamakan kami perempuan dengan keledai maupun anjing hitam. Ya, akan tetapi para ulama mengatakan bukan berarti Aisyah radhiyallahu anha menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi beliau ingin menunjukkan bagaimana bisa disamakan seperti itu, dan beliau belum pernah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ungkapan beliau ini bukan karena tidak sepakat, akan tapi karena beliau memang ingin lebih mengetahui apakah itu betul-betul dari Nabi SAW. Kemudian ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga bahwa beliau pernah mengendarai keledai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di Mina dan tidak ada sutrah waktu itu. Nabi SAW salat tidak ada sutrah alias tidak ada temboknya. Ya, salat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mina bin nasi ila ghairi jidar. Beliau salat tidak ada temboknya, di tempat yang agak terbuka menjadi imam kaum muslimin. Kemudian Ibn Abbas cerita, famarartu baina yaday ba'di as-saff. Aku kemudian melewati tengah-tengah saf. Padahal beliau di awal hadis mengatakan kuntu rakiban ala himarin atan. Pada saat itu aku naik himar, keledai. Setelah itu aku lewat di atas keledai itu di tengah-tengah saf orang-orang yang lagi salat. Nah, sekalipun sebagian ulama mengatakan bahwa riwayat Ibnu Abbas ini tidak ada keterangan dalil bahwa berarti tidak wajib orang menggunakan sutrah, karena bisa jadi para sahabat tidak memakai sutrah karena mereka sudah bermakmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memang tidak ada tembok, tetapi bisa jadi Nabi SAW membawa tombak karena tombak itu beliau biasa bawa kemana-mana, sehingga beliau tancapkan saja di depannya begitu. Nah, sehingga sebagian mereka mengatakan tetap seorang perlu menggunakan sutrah dalam salat. Tetapi ala kulli hal, jumhur atau mayoritas ulama memang mengatakan bahwa tidak sampai batal kalau seandainya ada orang dilewati tiga hal itu. Tapi kalau seandainya bisa menjaga, itu lebih afdal. Anak kecil bagaimana kalau lewat depan? Para ulama mengatakan kalau seandainya wanita yang dewasa saja tidak membatalkan, otomatis anak kecil lebih tidak membatalkan. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya. Tapi sepertinya masih belum ada penelpon yang masuk, dan kami ingin ingatkan kembali kepada para pemirsa Fathah TV dimanapun Anda berada, bahwasanya program live interaktif Fathah TV memungkinkan bagi para pemirsa untuk bisa bertanya langsung. Jadi jangan lewatkan kesempatan emas ini, bertanya langsung kepada Ustaz Dr. MH Hasan Ayatullah dengan menghubungi nomor layanan kami di 0821 70006087. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, kita akan coba bacakan pertanyaan lanjutan dari website Dewan Redaksi kita. Yang bertanya bernama Fadil Adi di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Beliau bertanya, izin bertanya, Ustaz, alhamdulillah saya ada rezeki untuk berangkat umroh dengan istri dan ketiga anak saya. Akan tetapi ketika meminta izin untuk berangkat umroh ke orang tua, saya tidak diperbolehkan berlima saja, tapi harus mengajak orang tua saya. Orang tua saya bilang, umroh dengan kami dulu di tahun ini, yang membayar orang tuanya, baru tahun depan silahkan umroh sendiri, saya istri dan ketiga anak saya. Akan tetapi istri bersikeras ingin umroh sendiri dulu tanpa orang tua. Mana yang harus saya dahulukan, Ustaz? Syukran jazakallah khairan. Jazakumullah khairan. Baik, pertama, hukum umrah, sebagian ulama menyatakan hukumnya sama dengan haji, alias wajib untuk yang pertama kali bagi orang yang mampu. Meskipun banyak para ulama yang menyatakan bahwa umrah tidak disamakan dengan haji dalam kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada setiap muslim. Artinya, kalau seandainya sunnah umrah itu berlaku kapan saja dan tidak wajib harus yang pertama menjadi wajib dan harus segera dilakukan, maka urusannya menjadi lebih mudah. Tetapi menurut pendapat yang mewajibkan umrah untuk pelaksanaan pertama kali, maka seperti kita sebutkan, umrah dan haji menjadi wajib untuk orang yang mampu.
Kalau seandainya ada orang yang mampu tetapi kemampuannya tidak bisa mencakup seluruh keluarga yang akan diajak, tetapi hanya mampu untuk mengajak beberapa, maka kewajiban itu tidak gugur dari orang yang mampu berangkat. Ya. Adapun siapa dulu yang berangkat, terlebih jika seandainya orang yang ingin ikut rupanya akan membayar sendiri, maka sebenarnya tidak perlu dirisaukan. Ya. Kenapa tidak saja berangkat bersama? Ya. Adapun perbedaan pandangan dari istri maupun orang tua, ini tinggal dipahamkan. Ya, seorang suami tidak perlu seringkali dibingungkan dengan mana yang harus lebih aku taati, apakah istri atau orang tua. Jelas ketika seorang suami dihadapkan pada dua pilihan, tentu dia perlu memperhatikan. Sebagai anak yang saleh, dia tertuntut untuk birrul walidain. Dari sisi yang sama, dia perlu menghargai dan mengayomi keluarganya. Maka dalam hal ini bukan urusan yang sangat pelik. Tinggal dipahamkan saja keduanya dengan cara yang paling bijak. Apakah kalaupun harus berangkat untuk menemani orang tua, tidak apa-apa. Semoga Allah mudahkan rezekinya untuk mengulang kembali dengan keluarga inti. Kalaupun tidak, maka dipahamkan kedua orang tua bahwa ini ada kesempatan dan belum tentu terulang karena rezeki ini misalkan terbatas. Maka tidak apa-apa berangkat langsung bertuju seperti yang disebutkan tadi. Mudah-mudahan ketika sudah berangkat kemudian di sana bisa beribadah dan merasa nyaman, Allah Azza wa Jalla kasih kemudahan untuk saling memahami. Seperti itu. Tentunya safar ini berat sehingga perlu persiapan baik dari sisi material maupun dari sisi moral atau persiapan dari agamanya, ilmunya dan seterusnya. Oleh karenanya kita katakan ini masalah teknis. Ya, masalah teknis tinggal dipahamkan saja baik itu istri maupun orang tua. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan perjalanan umrah antum dan menjadikan umrah yang mabrur. Barakallahu fiikum. Fiikum barakallahu. Syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya. Kita akan coba bacakan pertanyaan selanjutnya dari Depi Griadi Warfan di Kota Bandung, Jawa Barat. Beliau bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya istri berbakti kepada mertua, orang tua suami? Apakah hukumnya mengurus mertua atau orang tua suami pahalanya sama dengan mengurus orang tua istri? Maksudnya orang tua istrinya sendiri, orang tuanya sendiri, sedangkan orang tua istri sudah meninggal. Atau pahalanya sama dengan berbaktinya suami kepada orang tuanya sendiri? Bagaimana cara itu pertanyaan yang pertama, Ustaz. Kemudian yang kedua pertanyaannya, bagaimana cara terbaik mendidik anak perempuan usia tamyiz yang sering mengulangi kesalahan yang sama, Ustaz? Syukran jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Baik, yang pertama tentu tidak sama antara suami dan istri. Seorang suami dia memiliki kewajiban untuk taat kepada kedua orang tuanya. Dia berbakti dan dia perlu menjaga, kemudian membantu dan menyisihkan rizki manakala mampu. Akan tetapi istri yang memang sebenarnya mendapatkan perintah Allah untuk berbakti kepada orang tuanya, pada saat dia sudah berkeluarga, maka suami harus lebih dikedepankan, diprioritaskan daripada orang tua. Bahkan para fuqaha menyebutkan dalam buku mereka, kalau seandainya orang tua si istri sakit kemudian suami tidak mengizinkan keluar, maka tidak boleh dia keluar. Tidak boleh dia keluar. Ini dalam rangka menghormati hak suami yang besar. Meskipun para ulama juga mengatakan tidak pantas seorang suami melarang istrinya untuk bertemu atau berbakti kepada orang tuanya, bertemu juga dengan keluarga yang lain. Akan tetapi hak suami harus ditunaikan. Tidak disamakan antara istri kepada orang tua dan suami kepada orang tuanya. Maka istri lebih wajib untuk taat kepada suaminya. Apakah sama ketika dia berbakti kepada mertua dengan berbakti kepada orang tuanya? Wallahu a'lam berbeda. Wallahu a'lam berbeda. Akan tapi jika seandainya suami yang perintahkan untuk membantu mertuanya dan itu adalah hal yang mubah, maka sebenarnya dia perlu memperhatikan itu sebagai ketaatan kepada suami dalam ranah yang dia mampu. Kalau seandainya dia tidak mampu, maka dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan sesuatu yang di luar batas kemampuannya. Akan tetapi itu menjadi
tanggung jawab pada saat suami meminta atau menyuruh. Kemudian apalagi disebutkan dalam pertanyaan orang tuanya sudah tidak ada. Bagaimana dibandingkan dia taat kepada orang tua yang sudah tidak ada dengan membantu mertuanya yang masih hidup. Tapi ala kulli hal, yang jelas seorang tidak perlu berhitung-hitung dalam masalah apakah nanti saya dapat pahala ketika memperhatikan mertua, apakah pahalanya akan sebesar yang sama untuk kebaikan saya atau berbakti saya kepada orang tua. Yang penting bagaimana amal ini bisa terlaksana dengan baik, sesuai sunnah, tidak ada pelanggaran syariat. Semoga pahala itu semakin besar dan keluarga semakin harmonis. Kemudian yang kedua, masalah mendidik anak. Wallahu a'lam, yang anak ketahui tidak ada pendidikan secara khusus yang membedakan umur selain salat dan juga membedakan tempat tidur. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Allimu amuru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'." Nabi SAW katakan, perintahkan anak-anakmu untuk salat pada saat usia mereka 7 tahun. Kalau tidak mau salat di usia 10 tahun bisa dipukul. Meskipun pukulannya bukan pukulan melukai, akan tapi ingin mengingatkan dan mendidik. Kemudian pisahkan antara tempat tidur mereka. Bahkan sebagian ulama mengatakan dipisahkan ini tidak hanya antara anak laki dan perempuan, akan tapi bahkan anak laki-laki dan laki-laki lainnya sebisa mungkin dipisahkan. Ini kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Tapi yang jelas umur ini tidak menentukan bagaimana cara mendidik kalau seandainya kondisi anak berbeda. Nah sekarang ditanyakan ketika sudah tamyiz, tergantung masalahnya kenapa. Apakah pendidikan salatnya, atau masalah berhijab, atau menggunakan pakaian menutup aurat, atau berhubungan antara lawan jenis. Ini perlu diingatkan dari kecil, karena seorang ketika dia sudah tamyiz, dia bisa membedakan antara laki dan perempuan. Ini cantik atau tidak, ini ganteng atau tidak. Kemudian dia sudah bisa menilai. Anak yang sudah tamyiz, yang sudah bisa mulai memberikan pandangan, ya, meskipun dia belum baligh, karena baligh ini ditengarai dengan beberapa situasi seperti mimpi, kemudian sampai usia 15 tahun, atau mungkin mulai tumbuh rambut-rambut di sekitaran kemaluan dan semacamnya. Nah ini mungkin membutuhkan waktu yang lama, tetapi tamyiz itu jauh sebelum itu bisa. Maka ini perlu dipertimbangkan. Intinya wallahu alam, mendidik anak tidak harus dikhususkan, akan tetapi tergantung bagaimana kondisi anaknya. Ketika butuh ketegasan ditegasin, ketika perlu diulangi ya disabarin. Dan sebenarnya mengulang apa yang sudah diajarkan ini bukan hanya sekali 2 kali. Terlebih jika seandainya yang kita ingatkan adalah masalah salat, itu bukan dihitung lagi, akan tapi harus disabarin untuk selalu dikerjakan. Allah Azza wa Jalla katakan, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluarga Muhammad untuk salat dan sabarlah. Artinya terus menerus. Bahkan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam dipuji sama Allah. Wa kana ya'muru ahlahu bis salah. Nabi Ismail seorang nabi, anak keturunannya ada yang nabi. Tapi ketika beliau menyuruh keluarganya untuk salat, ternyata dipuji sama Allah, karena memang rupanya menyuruh salat itu tidak gampang. Sehingga orang ketika mengajak dan membiasakan, memberi contoh dan mendorong, ini tidak harus dibatasi dengan waktu berapa kali, lalu saya sudah berkali-kali, ini kesalahannya terulang. Seperti itu. Hampir semua rata-rata seperti itu. Belum lagi ditambah sebagian orang tua cuek dengan anaknya. Kalau salah baru dikasih komentar, kalau tidak salah tidak diapresiasi. Ala kulli hal, ini masalah teknis juga, wallahu alam, sehingga tidak ada kondisi dan situasi khusus untuk anak yang sudah tamyiz. Akan tetapi tanggung jawab untuk menyampaikan kepada mereka ini hanya disesuaikan dengan akal. Kalau seandainya sudah bisa difahamkan tentang sholat, sudah mulai diperintahkan sholat. Ketika sudah mulai bisa ditanamkan untuk menjaga hubungan lawan jenis yang tidak mahram, ini bagus sekali, karena ketika mereka besar dia sudah paham seperti itu. Barakallahu fiikum. Ya. Fiikum barakallah, syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya. Tapi kita masih
punya waktu dan ternyata sudah ada penelpon pertama kita pada kesempatan kali ini. Kita akan coba sapa beliau terlebih dahulu. Ada Bapak Uston di Sumatera bagian Barat. Ya, kita akan sapa beliau. Assalamualaikum. Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ustaz. Tafadhal. Fadhal, Pak. Gini Ustaz. Kalau bolehkah kita berlama-lama dalam berdoa sesudah tahiyat akhir? Ya. Mungkin kita ada berbahasa Arabnya, ada berbahasa Indonesianya. Apakah boleh begitu? Ya. Saya pernah dengar dari Ustaz Sunnah, ada yang tidak membolehkan berbahasa Indonesia dalam berdoa dalam salat, ada yang membolehkan. Jadi kalau ini bolehkah kita berlama-lama berdoa sesudah tahiyat akhir? Sudah. Kemudian selanjutnya, kalau kita terdesak buang angin atau kentut, apakah boleh kita menahan? Sebab berat bagi kami untuk mengulang wudhu itu, Ustaz. Lebih baik rasanya menahan daripada mengulang wudhu lagi ke tempat wudhu. Bagaimana? Bolehkah itu, Ustaz? Baik. Baik, Bapak. Hanya itu saja, Ustaz. Taib. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apakah boleh seorang melamakan atau mengkhususkan waktu sebelum salam untuk berdoa? Jawabannya boleh. Karena ada dalilnya. Nas Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ketika seorang berdoa di dalam salatnya, kemudian beliau mengatakan tsummal yad'u ba'du bima sya'. Setelah itu berdoalah sesukanya. Artinya ketika ingin doa ketika salat, hendaklah dia mengawali dengan memuji Allah, kemudian bersolawat. Setelah itu baru dia dianjurkan berdoa semau dia. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berdoa sebelum tasyahud dengan beberapa sunnah. Contohnya dalam hadis Ali radhiyallahu anhu, wa kana akhiru ma yaqulu qabla an yansarifa min as-salah baina at-taslim wal insiraf kana yaqul بين التشهد والتسليم بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. Ini yang dipanjatkan oleh Nabi SAW ketika berdoa. Ketika berdoa beliau mengatakan, ya Allah ampuni dosaku yang telah lalu yang akan datang, yang aku lakukan terang-terangan maupun yang aku sembunyikan, dan apa yang engkau lebih tahu dari aku dan aku telah berlebih-lebihan dalam melakukan dosa itu. Engkaulah yang membuat orang bisa berhasil atau orang yang bisa celaka, dan seterusnya. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu juga pernah berdoa. Beliau minta diajari doa oleh Nabi SAW. Ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi salati. Ya Rasul, ajarkan aku doa yang aku baca dalam salat. Lalu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kemudian Nabi SAW sendiri juga menganjurkan orang yang salat untuk berdoa meminta perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW menyatakan, Idza faragha ahadukum min at-tashahhud al-akhir falyasta'idz billahi min 4. Kalau kalian selesai dari tasyahud akhir, hendaklah meminta perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Yaqul, dia mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nah, doa ini semua bisa digabungkan dan otomatis itu akan menjadi panjang. Adapun masalah dia akan berdoa dengan bahasa Indonesia atau bahasa Arab, tentu ketika menggunakan doa yang berbahasa Arab, apalagi ma'thur, diajarkan dalam hadis dengan lafadznya, ini lebih utama karena lebih mencakup. Sementara ketika seorang berdoa dengan lafadznya sendiri, dia akan menyebutkan yang dia ingat, sementara yang dia lupa padahal mungkin lebih butuh dari yang dia panjatkan, kelewat, rugi dia. Maka para ulama mengatakan kalau kita bisa berdoa dengan sesuatu yang ma'thur, yang dinukil dari Nabi SAW, itu lebih afdal sekali. Nah, kemudian kalau menggunakan bahasa Indonesia bagaimana? Betul apa yang antum sampaikan, bisa jadi sebagian ulama mengatakan tidak boleh karena itu dalam salat. Tapi ada juga sebagian ulama mengatakan bahwa doa di dalam salat menggunakan bahasa asing boleh. Terutama ketika dia tidak bisa menggunakan bahasa Arab, terus mau gimana? Apakah enggak berdoa? Maka wallahu a'lam, ini yang
sampaikan juga oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa boleh seorang berdoa sekalipun dalam salat dengan menggunakan bahasa asing. Seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi masalah Menahan kentut. menahan kentut, buang air kecil atau buang air besar tidak afdal ya, dan tidak tidak sunnah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la salata bi hadratit ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak ada salat. Nah, ini diartikan apa adanya, tidak ada salat untuk orang yang akan melaksanakannya sementara makanan sudah dihidangkan, dan tidak ada salat pula untuk orang yang menahan buang air kecil maupun besar. Akan tapi para ulama mengatakan ini bukan berarti salatnya tidak sah. Akan tapi maksudnya salatnya tidak sempurna. Sehingga para ulama mengambil kesimpulan bahwa menahan kentut itu bisa menghilangkan kekhusyuan atau mengurangi, sehingga hukumnya makruh. Tapi tidak sampai merusak keabsahan salat. Seperti itu. Barakallahu fiikum. Ya, wafikum barakallahu. Syukran, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Barakallahu ya. Dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan kepada Bapak Ustaz tadi dari Sumatera bagian Barat atas kebersamaannya. Baik, kita akan berpindah kembali ke website Dewan Redaksi Ustaz karena belum ada penelpon selanjutnya masuk melalui layanan live interaktif kita. Pertanyaan selanjutnya dari Raffi di Kota Bekasi, Jawa Barat. Beliau bertanya, bagaimana hukumnya jika pernah melakukan pembatal sholat sedangkan tidak mengetahui hukumnya pada saat itu, Ustaz? Dulu anak pernah menelan sisa makanan saat sholat karena mengira bukan termasuk pembatal sholat. Apakah sholat anak harus diqadha dalam kasus ini, Ustaz? Jika harus diqadha, apa yang harus saya lakukan jika lupa dalam sholat? Apa perbuatan makan itu saya lakukan? Ya. Jika harus qadha, apa yang harus saya lakukan jika lupa dalam sholat? Apa perbuatan makan itu saya lakukan? Jazakallah khairan. Jazakumullah khairan. Kurang ngerti, Ustaz. Iya. Yang jelas kalau seandainya seseorang melakukan sebuah kesalahan, tapi karena dia tidak ngerti, maka dia tidak berdosa. Tentunya ketika dia tidak ngerti tapi tidak bertanya, ini menjadi kesalahan. Dan Nabi SAW menyatakan, "Ama sa'alu idza lam ya'lamu ala inna shifa'al 'iyis su'alu." Kenapa mereka tidak bertanya kalau tidak ngerti? Bukankah obat orang yang tidak ngerti adalah bertanya? Maka hukum asalnya orang harus segera bertanya kalau dia tidak tahu. Tetapi kalau seandainya dia melakukan sebuah kesalahan tetapi dia tidak ngerti, maka dia tidak bersalah atau berdosa. Ya, Allah menyatakan, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Rabb, jangan engkau mintai pertanggungjawaban kami atau engkau hukum kami karena sesuatu yang kami lakukan karena lupa atau karena kami salah, tidak ngerti. Maka dalam hadis yang sahih Allah menjawab, qad fa'altu. Iya, enggak apa-apa. Kemudian Allah juga mengatakan dalam surat Al-Ahzab, wa laisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bih. Walakin ma ta'ammadat qulubukum. Ya, tidak apa-apa kalian melakukan sebuah kesalahan kalau memang kalian enggak ngerti tadinya. Tetapi kalau kalian melakukan dengan sengaja, hati kalian juga sudah ngerti sebenarnya, maka ini yang akan dimintai pertanggungjawaban. Ini yang pertama. Yang kedua, bukan berarti sebuah kesalahan pasti akan membersihkan semua konsekuensi. Untuk orang yang tidak sholat atau orang yang sholat tetapi ternyata misalkan dia ternyata belum bersuci karena lupa, misalkan lupa adalah hal yang memang dimaklumi, tetapi ketika dia melakukan sholat ternyata ingat, oh ternyata saya tadi belum bersuci, maka para ulama mengatakan berarti sholat dia tidak sah, sehingga dia perlu mengulang sholatnya. Ini untuk orang yang ternyata dia tidak tahu bahwa yang dilakukan itu membuat sholatnya tidak sah, maka tidak berdosa dia. Dia tidak berdosa memaksakan sholat dengan sesuatu yang rupanya sebenarnya harus dia perbaiki. Tapi karena dia nggak ngerti maka dia tidak berdosa. Tetapi tetap dia diminta untuk mengulangi sholatnya. Ini jawaban kedua. Jawaban ketiga, apakah menelan sisa makanan itu sesuatu yang membatalkan sholat? Sebagian ulama mengatakan tidak.
Kalau seandainya sisa makanan itu sedikit seperti yang biasanya tersisa di sela-sela gigi. Nah, seperti ini tidak dinyatakan membatalkan. Bahkan orang berpuasa juga sama. Ya, para ulama memberikan fatwa ketika ada orang makan selesai, kemudian dia sholat subuh, setelah subuh ternyata ada sisa makanan, lalu ketika keluar langsung dia telan. Nah, ini banyak ulama yang mengatakan ini tidak membatalkan. Tidak membatalkan puasanya, tidak juga membatalkan salat ketika dia lakukan, keluar itu. Karena ini adalah hal yang seringkali susah dihindari, karena dia sudah seperti air liur. Nah, sehingga untuk pertanyaan tadi, wallahu a'lam, ini insyaallah tidak mengapa dan tidak membatalkan. Jadi tidak apa-apa, tidak perlu mengulang. Barakallahu fiikum. Kalau sarannya, ya berarti sebelum sholat gosok gigi yang bersih, dan Nabi SAW perintahkan itu. Ya. Nabi SAW menyatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli shalah. Kalau bukan takut memberatkan umatku, aku akan perintahkan para umatku untuk selalu bersiwak, membersihkan gigi mereka sebelum salat. Barakallahu fiikum. Fiikum barakallahu Ustaz. Syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya. Dan kita masih memiliki waktu Ustaz, dan akan coba kita optimalkan. Masya Allah, ternyata sudah ada penelpon yang menunggu. Ada Ibu Krisnawati di Bekasi. Kita akan coba hubungkan ke beliau. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ustadz, kalau kita lagi sedang umroh, mau sholat di Masjidil Haram itu, terus kan kita mau Ustadz? Kita masuk Masjidil Haram itu kan mau tawaf tujuannya. Terus ini Ustadz, maksudnya kalau gimana? Ya, silakan Ibu. Ya, halo. Halo. Ibu, Iya. masih terdengar suara Ibu. Silakan Ibu. Tadi masuk suaranya Masjidil ini Haram. ya. Oh. Silakan. Iya Ustadz, kalau kita mau tawaf itu pas ke sana sudah masuk waktu itu waktu sholat Ustadz. Terus kan kalau sholat ke masjid itu harus sholat tahiyatul masjid. Tapi karena kita mau tawaf kan penggantinya itu tawaf itu Ustadz. Terus bagaimana Ustadz kira itu Ustadz? Kita kerjakan apa tidak itu tahiyatul masjidnya Ustadz? Baik. Apa nanti setelah sholat itu kita langsung tawaf? Baik. Itu aja Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dijelaskan oleh para ulama. Untuk orang yang pertama kali datang ke Mekah, kemudian dia akan melaksanakan manasik haji atau manasik umrah, dan masih ada waktu yang tersisa, maka silahkan dia segera melaksanakan tawaf, karena memang Nabi SAW ketika pertama masuk ke Masjid Ka'bah, beliau memulai dengan tawaf. Maka itu yang oleh para ulama dikatakan itu tahiyatul masjidnya, begitu. Jadi dia pertama kali masuk, dia masih ihram, masih dalam kondisi ihram, maka pertama kali dia masuk, maka itu yang dianjurkan. Dia langsung tawaf. Baru setelah itu dia sholat 2 rakaat tawaf. Tetapi jika ketika masuk waktu sholat sudah dekat dan tidak memungkinkan dia untuk tawaf, apalagi sampai sekarang biasanya ditutup tempat untuk tawaf itu, maka dia tetap bisa untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid, karena tawafnya dia tidak lakukan. Seperti itu. Kalaupun seandainya akhirnya dia mampu untuk sholat tahiyatul masjid, sudah selesai, nanti tawaf juga tinggal tawaf. Kalau dia ternyata masih memiliki waktu masih 1 jam atau masih setengah jam dan mungkin untuk tawaf, maka silakan tawaf juga. Silakan tawaf, dan nanti insya Allah setelah itu dia akan melakukan 2 rakaat tawaf, 2 rakaat sholat sunnah tawaf, dan itu sudah bisa mewakili sholat tahiyatul masjid dia. Kalau seandainya belum selesai tawaf, sudah keburu iqamah, maka dia segera mencari shaf untuk mengerjakan sholat fardunya. Selesai sholat fardu, kemudian dia bisa tapi melanjutkan tawafnya tadi. Tapi perlu diingat-ingat di mana dia berhenti tawafnya tadi. Kalau seandainya dia pada putaran ketiga, kemudian di arah Hajar Aswad, maka dimulai dari di mana dia berhenti untuk melanjutkan kembali putaran tawafnya. Seperti itu. Barakallahu fiikum. Barakallahu Ustaz. Syukran jazakumullahu khairan ya atas jawabannya, dan kita masih memiliki waktu insyaallah untuk kita optimalkan. Ternyata sudah ada
penelpon yang menunggu kembali Ustaz. Mungkin ini akan menjadi penelpon kita yang terakhir pada kesempatan kali ini. Iya, kita akan coba bahas apa beliau. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ustaz mau nanya. Kemarin saya waktu mau sholat Idul Adha ya baru mendengar saya gitu tidak ada sholat sebelum Idul Adha dilaksanakan. Bagaimana kalau sholat Idul Fitri itu sama enggak? Minta diterangkan kedua-duanya. Iya. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menuju ke lapangan atau ke tanah lapang untuk melaksanakan sholat, beliau tidak ada tahiyatul musalla, tidak ada tahiyat lapangan. Kemudian beliau juga tidak melakukan sholat sunnah apapun, qabliyah dan ba'diyah. Beliau datang kemudian menunaikan sholat sunnah hari raya. Dan itu dibedakan antara sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Tidak ada yang membedakan antara sunnah untuk melaksanakan itu, sehingga para ulama mengatakan disamakan semua, baik itu dilakukan setelah matahari terbit dan meninggi, kemudian salatnya dilakukan sebelum khutbah, kemudian takbir pertama 7 kali, takbir kedua 5 kali, kemudian bacaannya yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa al-a'la dengan al-ghasyiyah atau yang lain seperti surat Qaf dan lain-lainnya. Ini tidak dibedakan antara sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Hanya yang berbeda adalah waktu makan. Waktu makan untuk sholat Idul Fitri. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam makan beberapa kurma sebelum berangkat melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri, tetapi beliau tidak makan dulu sebelum beliau melaksanakan sholat hari raya Idul Adha. Itu yang dibedakan. Adapun semuanya, para ulama menganggap bahwa yang disyariatkan di sholat Idul Fitri disyariatkan juga untuk di sholat Idul Adha. Demikian pula termasuk seperti bertakbir ketika keluar rumah, kemudian membedakan jalan berangkat dengan jalan pulang, itu semua berlaku untuk dua sholat hari raya. Wallahu a'lam. Barakallahu fiikum. Wa fiikum barakallahu. Syukran jazakumullah khairan atas jawabannya. Dengan berakhirnya jawaban tadi maka berakhirlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah. Ucapkan syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas waktu dan ilmunya yang telah disampaikan kepada kita semua, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berhasil menjawab lebih kurang 8 pertanyaan ini Ustaz. Alhamdulillah. Ada 3 dari penelpon dan 5 dari website dan redaksi, dan semoga bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya semoga juga bermanfaat bagi Ustaz. Ya. Amin. Kemudian kami juga ingin mengucapkan syukran jazakumullahu khairan kepada seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada yang telah membersamai program live interaktif Fatwa TV pada kesempatan kali ini. Terutama bagi para pemirsa Fatwa TV yang telah mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya baik melalui website dan redaksi maupun melalui telepon atau layanan live interaktif Fatwa TV. Kami ucapkan syukran jazakumullahu khairan. Dan sebelum kita tutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, tak lupa kami ingin mengajak kembali para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semuanya. Syukran jazakumullahu khairan. Saya mewakili seluruh kerabat yang bertugas dan melalui studio Fatwa TV Jakarta pamit undur diri. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami.